Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat saudaraku, alhamdulillah sehat semuanya, berkah semuanya, berkelimpahan semuanya. Di video lama saya pernah bahas tentang zikir nafas untuk kesembuhan. Nah, ternyata saudaraku, ya, ini bukan hanya untuk kesembuhan, ya, tapi dia meningkatkan kesadaran kita sampai level tertinggi. Jadi ada kesadaran jasad, kesadaran jiwa, kesadaran ruh, kesadaran semesta, kesadaran ilahi. Ya. Ini bisa dengan zikir nafas. Nah, banyak pertanyaan dari saudara kita. Zikir nafas ini yang benar, tarik nafas hu, buang nafas Allah, atau tarik nafas Allah, buang nafas hu. Nah, itu kan pasti banyak pertanyaan, itu yang benar yang mana? Yang satu ada tekniknya tarik nafas hu, buang Allah, yang satu lagi ada teknik tarik nafas Allah, buang hu. Nah, terus yang mana? Nah, sebenarnya ini hanya masalah teknik, ya, hanya masalah teknik. Jadi dua-duanya boleh. Maksudnya Anda hisap nafas dari hidung hu, keluar dari hidung Allah, atau tarik nafas Allah, buang hu, sama saja, ya, sama saja. Intinya adalah kesadaran kita tentang mengamati nafas. Misalnya seperti ini, saya contohkan, ya. Ini bebas ya, mau tarik nafas hu atau tarik nafas Allah, mau buang nafas hu, mau buang nafas Allah, sama saja. Ya. Intinya saat Anda memejamkan mata, ya, lalu Anda mulai zikir nafas, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Ini hanya Anda bukan hanya sekedar zikirnya, ya. Tapi Anda harus, pertama, Anda harus ingat yang membuat zikirnya, yang memberi zikirnya, yang mempunyai nama zikirnya. Jadi bukan tentang zikirnya, bukan tentang kalimatnya, tapi bagaimana kesadaran Anda mengingat, ya, dekat dengan yang punya kalimat tersebut, dengan yang punya zikir tersebut. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa. Nah, tahap awal kan kita pasti sibuk, ya, sibuk dengan hu Allah, hu Allah, hu Allah. Nah, lalu kita naik level lagi, kita sibuk dengan mengamati nafas yang masuk secara lembut, mengamati nafas yang keluar secara lembut. Nafas ini tali hidup bagi kita. Jadi saat menarik nafas, kita seperti menjemput seorang tamu agung. Lalu saat kita membuang nafas pun sama seperti kita mengantar pulang tamu yang agung, dengan lembut, dengan sopan, dengan bahagia. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, selembut mungkin. Usahakan bahkan sampai di titik Anda saat awal mengamati nafas masuk, nafas keluar itu masih terasa di hidung, karena saking lembutnya ini tidak terasa di hidung, ya. Bahkan Anda seolah yang menarik nafas, yang mengeluarkan nafas ini sebenarnya saya yang menarik nafas, saya yang mengeluarkan nafas. Yakin Anda punya kemampuan mengontrol ini. Coba Anda tahan nafas 10 menit aja. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Coba Anda buang nafas 10 menit aja. Atau tarik nafas 10 menit aja. Apakah bisa? Tidak bisa. Artinya
bukan kita yang mengontrol nafas tersebut. Ya, bukan kita yang memanage, yang menggerakkan nafas tersebut. Ada kekuasaan yang lebih tinggi yang menggerakkan nafas tersebut sehingga itu menjadi energi dan menghidupkan diri kita. Nah, amati itu. Pengamatan-pengamatan itulah yang sejatinya menimbulkan kesadaran di dalam diri kita. Ya, kesadaran yang tadi saya bilang ada tingkatnya. Boleh dikatakan saat kita sibuk dengan kalimat itu kesadaran jasad. Saat kita sibuk dengan pengamatan nafas itu kesadaran jiwa. Ya. Saat kita sibuk dalam mengamati siapa pengamat itu, ini bisa jadi kesadaran ruh. Ya. Nah, inilah yang saya maksud bahwa sebenarnya zikir nafas ini bukan tentang kita mengolah nafas lalu menjadikan efek kesembuhan pada diri kita, tapi sampai pada kesadaran kita, melatih kesadaran kita. Ini teknik yang luar biasa ya saudaraku. Anda boleh amalkan ini ya. Hisab hu, buang Allah. Hisab hu, buang Allah. Selembut mungkin. Sampai tidak terasa, sebahagia mungkin, sepasrah mungkin. Saya kan non muslim, saya pengen banget belajar ini, zikir nafas. Silahkan ya. Kalau non muslim ya, nafasnya tetap sama, tekniknya tetap sama, benang merahnya tetap sama ya. Atau mungkin yang non muslim Anda bisa lakukan dengan doa-doa sesuai yang Anda yakini ya. Hisap nafas dengan lembut, buang nafas dengan lembut ya. Intinya bukan agama Anda yang memenjarakan, yang mengkotak-kotakan sebuah lompatan kesadaran ya, bukan agama. Agama justru memberi kita kebebasan ya, kebebasan untuk kita memaksimalkan potensi diri kita tentang kesadaran ya. Lalu yang memperumit siapa? Yang memperumit adalah pikiran kita sendiri ya. Jadi yang membuat masalah, yang banyak kotak-kotak sebenarnya pikiran kita sendiri. Nah, di dalam zikir nafas ini, Anda juga bisa mengamati pikiran Anda, sehingga Anda tahu karakter dari pikiran Anda. Dan semakin berproses, pikiran Anda nanti akan mencapai kesadaran dan Anda menjadi lebih bijak lagi. Nah, ini tentang zikir nafas yang banyak manfaatnya. Jangan mempermasalahkan mau tarik nafasu atau Allah, itu hanya teknik. Oke, Anda harus mendapat klik, Anda harus mendapat benang merah dari teknik tersebut, yaitu sebuah kesadaran. Semoga video yang singkat ini menambah wawasan ya, bagi saya pribadi dan untuk saudaraku semua. Ambil yang manfaat dan buang yang tidak manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.